Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah telah memutuskan untuk memberlakukan pola bekerja dari mana saja atau work from anywhere bagi aparatur sipil negara ASN. Kebijakan WFA untuk mengurangi risiko kepadatan jalur mudik lebaran selama periode Idul Fitri 1446 Hijriah. Pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan dan kemacetan lalu lintas selama musim mudik lebaran tahun 2025. Salah satunya dengan memberlakukan pola bekerja dari mana saja atau work from anywhere bagi aparatur sipil negara atau ASN mulai tanggal 24 hingga 27 Maret 2025. Kemudian pemerintah juga telah merevisi jadwal libur sekolah dan madrasah selama bulan Ramadan yang semula dijadwalkan mulai tanggal 24 Maret 2025 kini dimajukan menjadi 21 Maret hingga 8 April 2025. Sementara itu, Kementerian Perhubungan memprediksikan jumlah masyarakat Indonesia yang akan melakukan perjalanan selama momen mudik lebaran tahun ini mencapai 146,48 juta orang. Dan dari jumlah ratusan juta jiwa tersebut, Kemenhub juga memprediksi akan ada 33,71 juta orang atau 23% dari pemudik yang akan menggunakan mobil pribadi. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX News. Ya, sementara itu sebanyak 146.048.000 masyarakat diprediksi akan melakukan perjalanan mudik libur lebaran pada tahun ini. Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada 28 Maret hingga 30 Maret 2025 dan puncak arus balik terjadi pada tanggal 5 dan 7 April 2025. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan puncak arus mudik Idul Fitri 1446 Hijriah diprediksi akan terjadi pada tanggal 28 Maret dan 30 April 2025. Sedangkan arus balik diperkirakan akan terjadi pada tanggal 5 April dan 7 April 2025. Polri akan menggelar operasi ketupat 2025 yang akan terbagi dalam dua versi, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat saat perjalanan mudik. Versi pertama adalah operasi ketupat di 8 kepolisian daerah, mulai dari wilayah Lampung hingga Bali selama 17 hari sejak 23 Maret. Dan versi kedua adalah operasi ketupat di 28 Polda selama 14 hari, dimulai sejak tanggal 26 Maret 2025. Kali ini melaksanakan operasi pengamanan mudik dengan nama sandri Operasi Ketupat tahun 2025. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dan juga perbandingan terkait dengan realisasi yang dilaksanakan di tahun 2024 kemarin, tentunya kita tetap harus melakukan kesiapan-kesiapan untuk menghadapi potensi puncak arus balik, arus mudik dan arus balik yang kemungkinan akan terjadi di arus puncak balik itu di antara arus mudik antara 28 sampai dengan 30 Maret, sedangkan puncak arus balik di tanggal 5 sampai dengan 7 April 2025. Di sisi lain, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, pada tahun ini diperkirakan akan ada 146.048.000 masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik, di mana jumlah pemudik tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 193 juta orang. Kementerian Perhubungan pun akan mengoperasikan sejumlah tol fungsional dan menerapkan potongan tarif tol dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para pemudik. Untuk tahun ini, kami perkirakan bahwa jumlah pemudik yang akan melakukan perjalanan di Lebaran adalah sebanyak 146,48 juta orang. Terbanyak menggunakan kendaraan mobil pribadi sebesar 23%. Kemudian daerah asal dari para pemudik terbanyak adalah Jawa Barat, disusul dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah, sedangkan daerah tujuan adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan daerah istimewa Yogyakarta. Sementara itu, pemerintah menjamin atas perintah Presiden Prabowo Subianto bahwa kementerian, lembaga, dan badan terkait akan memberikan pengamanan dan pelayanan terbaik untuk masyarakat
agar Idul Fitri tahun 2025 berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Dari Jakarta, Steven Patimana, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, efektivitas WFH, tekan beban puncak arus mudik lebaran, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Trubus Rahadiansa. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Publik Indonesia. Halo Pak Trubus, apa kabar? Ya, sehat selalu Mas, salam Baik. puasa. Siap, Ya. terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian Pak Joko Setiawarno, Wakil Ketua Umum Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia. Halo Pak Joko, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mas Baik, Bas. terima Bagus, kasih atas sehat waktu selalu, yang Pak. disempatkan. Ya, Pak Joko sehat selalu Pak. Baik, sebelum membahas lebih jauh ini Pak Joko, mungkin dari MTI bisa mereview seperti apa sih kesiapan pemerintah begitu dalam menyiapkan penyelenggaraan khususnya untuk musim mudik lebaran tahun 2025 ini, Pak Joko. Ya, kalau melihat dari Kementerian Perhubungan, ya tidak jauh beda seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Cuman tahun ini agak sedikit perbedaannya itu ada, kalau dulu work from home, sekarang work from anywhere. Jadi mau dimanapun silakan gitu ya, karena ini juga berbarengan dengan ada program efektivitas. Dan yang beda lagi sebenarnya yang ditunggu-tunggu tuh kemarin tuh adalah kapan mudik gratis oleh Kementerian Perhubungan. Oke. Biasanya itu sebelum Ramadan itu sudah keluar kebijakannya itu, namun kemarin ditunggu-tunggu baru keluar tuh minggu kedua, karena termasuk yang dipotong anggarannya. Nah ini yang membuat ketika ada Kompas kemarin melakukan ada survei itu bisa jadi pemikirannya adalah karena ini banyak PHK dan sebagainya, banyak yang memilih menggunakan sepeda motor. Nah ini yang kita perhatikan, paling tinggi itu mudik itu nanti sepeda motor, meskipun versinya badan kebijakan bukan itu ya, tapi realitanya kalau di lapangan memang sepeda motor paling banyak. Nah memang akhirnya keluarlah kebijakan untuk mudik bareng ya, ditambah juga oleh BUMN yang dulunya 80.000 kotanya sekarang jadi 100.000. Untungnya Pemda DKI jauh-jauh hari sudah melakukan kebijakan itu. Jadi Pemda ini menarik ya, terutama DKI, ini kota juga banyak akan menambah juga. Jawa Tengah juga, bahkan di luar Jawa juga ada. Itu contohnya Sumatera Selatan, walaupun sedikit mereka punya kebijakan untuk mudik bareng itu sampai dengan di Pulau Jawa. Artinya Pemda secara lokal juga ada, tapi dia karena Jawa Tengah ini cukup banyak yang dituju, jadi yang pulang mudik, makanya Pemda di Jawa Tengah tuh mereka gotong royong lah, bareng-bareng setiap Pemda, kabupaten kota tuh ya sekitar 4-6 bus lah, kalikan 35, plus provinsi juga mengadakan sehingga nanti mudiknya bersama. Nah, secara nasional ini juga seperti tahun lalu juga ada mudik kapal gratis. Nah, ini yang menarik. Selain tiket pesawatnya turun, tapi tiket pun turun kan untuk tetap mampu lah, yang tidak mampu ya dia pilihannya kalau di luar pulau adanya kapal gratis ini, itu yang jadi pilihannya. Dan ini tahun ini alhamdulillah masih ada. Dan itu nanti cukup banyak, tidak harus ke Jawa juga, umpamanya dari Batam mereka bisa ke Sumatera Utara gitu kan, dan punya dari Sulawesi, Kalimantan juga ada yang ke Sulawesi, itu tidak harus ke Jawa. Baik Pak Joko. Nah, lantas Pak Trubus, Anda melihat bagaimana dengan beragam kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk bisa membuat satu kondisi yang lancar, aman, dan juga keselamatannya diutamakan begitu untuk momentum Lebaran tahun ini, Pak Trubus? Iya, menurut saya yang sudah disiapkan oleh pemerintah tentu adalah bagaimana pertama terkait dengan perbedaan situasi yang terjadi sekarang dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini harus ada kebijakan yang berbeda terkait kan ini mau ada istilahnya cuaca ekstrim ya, dan ada kemudian di beberapa titik itu terjadi hujan deras. Nah, ini potensi longsor dan potensi terjadinya jalan licin ini harus diantisipasi oleh pemerintah, karena kekhawatiran kita justru ini akan menimbulkan masalah baru kalau kita tidak memperhatikan betul kondisi yang adanya cuaca yang berubah ini. Yang kedua, memang Polri sendiri sekarang mengajukan perubahan, terutama karena adanya kebijakan WFA. Itu dimulainya harusnya kan tanggal 26 itu operasi ketupat operasi ketupat gitu ya. Tapi sekarang diajukan tanggal 23 karena
tanggal 24 itu sudah mulai WFA untuk wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera. Sehingga ini dilakukan oleh Polri, tetapi persoalannya adalah bahwa bagaimana kemudian agar pada saat libur itu, artinya masa libur itu harus juga memperhatikan tidak hanya untuk jalan tol, jalan arteri mungkin jalan nasional ya, tetapi juga yang harus diperhatikan bagaimana yang daerah wisata, Mas. Itu daerah wisata itu harus betul-betul mendapat perhatian tersendiri terkait dengan kebijakan mudik ini, dan kaitan juga bagaimana terminal dan stasiun juga untuk mendapat perhatian. Nah, yang menjadi persoalan itu adalah ketika tadi disinggung mengenai mudik gratis, ini kan banyak dilakukan, tetapi persoalannya sampai di daerah itu mereka di daerah itu tidak pernah mengantisipasi dengan menyediakan lah apa istilahnya transportasi yang memadai, misalnya kayak angkutan desa itu kan nggak ada. Jadi ketika mereka sampai di kota, kemudian ke kampung halamannya masih jauh, Mas. Seperti ya ini orang Jakarta kalau pulang ke saya kampung halaman saya di Purworejo, sampai di Purworejo ke kampung rumah saya itu masih 20 kilo, Mas. Nah, kalau tidak ada kendaraan umum itu bingung, Mbak, ujung-ujungnya kita cuma dalam arti bisa dipalak sama orang-orang yang tidak kenal di situ, dipaksa-paksa nyewa kendaraan lah, apalah, kemudian yang berujung kepada ini ya kalau punya biaya, kalau nggak punya biaya kan jadi masalah lagi, di mana kemudian akan menimbulkan masalah baru. Jadi menurut saya ini memang pemerintah juga harus bagaimana agar daerah itu disediakan moda transportasi yang cukup, Mbak, apalagi kemudian di situasi yang dan itu tadi jalan licin juga dan tanah longsor itu, Mbak. Angkutan feeder, kemudian perubahan operasi ketupat dan juga cuaca ekstrim yang perlu dicermati. Lantas seberapa efektif WFH ini bisa mengurangi kepadatan lalu lintas saat puncak arus mudik dan juga arus balik? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan bagaimana prediksi puncak arus mudik, kemudian arus balik lebaran di tahun 2025 ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita lihat untuk arus mudik 28 dan 30 Maret 2025, kemudian arus baliknya 5 dan 7 April 2025. Berikutnya ada titik rawan kemacetan yang perlu diantisipasi, ruas jalan tol, jalan arteri, alternatif, lokasi wisata. Kemudian ada juga pasar tumpah di sejumlah daerah, perlintasan sebidang, dan pelabuhan. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joko Setiawarno dari Masyarakat Transportasi Indonesia. Kemudian ada Pak Trubus Rahadiansah, Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Publik Indonesia. Baik, nah menyikapi kondisi yang tadi sudah disampaikan, ada beberapa titik rawan yang perlu dicermati nih Pak Joko. Lantas apakah memang ini karena event tahunan begitu sudah semakin solid, semakin terintegrasi antisipasi lokasi-lokasi yang akan menimbulkan kemacetan di daerah terutama begitu Pak? Ya, ini kalau mudik seperti ini memang seperti biasanya ada koordinasi antara pusat dan daerah ya. Tadi Pak Trubus sudah katakan kesulitan di daerah. Sebenarnya ini juga kaitannya dengan program pusat. Kami sudah menyarankan, ya, memberitahu kenapa pusat itu tidak semasif seperti kota Jakarta untuk memenuhi angkutan umumnya. Ya, kalau kita pengen, ya, tadi tidak kesulitan di daerah dan tidak banyaklah mengurangi orang menggunakan kendaraan pribadi, entah itu mobil maupun sepeda motor. Ya mulai sekarang pemerintah pusat itu harus masif membenahi angkutan umum di daerah. Karena apalagi kita bicara 20 tahun lagi Indonesia emas. Jakarta itu sekarang bagus karena 20 tahun yang lalu loh. Ya, berarti sekarang harus masif gitu loh. Kalau enggak ya tiap tahun gini terus kita diskusinya gini-gini nggak ada perubahan kan. Nah, kalau daerah sudah nyiapin juga ada kendala fiskal, mereka tidak sebesar DKI. Ini peran pusat harus banyak dan angkutan umum ini kewajiban loh negara, bukannya pilihan. Ini sudah kewajiban. Jadi bukan beban tapi kewajiban pemerintah pusat. Ya, ini bisa jadi nanti ada kelompok-kelompok melakukan class action pada negara. Kenapa tidak menjalankan angkutan umum? Karena perintah undang-undang. Kaitannya sekarang pada saat lebaran seperti ini. Belum lagi tadi adanya pasar tumpah. Beberapa pasar tumpah sebenarnya sudah diantisipasi. Dibangun ada flyover, kalau sulit dipindahkan intinya sudah tidak seperti dulu lagi lah, apalagi setelah ada jalan tol kan.
melupakan perannya jalan arteri. Mestinya jalan arteri itu ya katakanlah kalau tol ini ada rest area, jelas dia tidak bisa memenuhi harapan pengguna jalan tol. Pasti dia harus keluar jalan tol. Nah ini diberi informasi bahwa kalau keluar jalan tol masuk lagi itu tidak menambah biaya. Nah biar tidak jauh dari gerbang tolnya, daerah diminta umpamanya membuat rest area temporary lah, ya. Nah, tapi sebenarnya teman rest area juga masih banyak pilihan bagi pemudik untuk arti itu masih banyak sekali. Bahkan kalau lihat warung makannya banyak, tinggal milih makanannya apa gitu, dan lebih murah. Nah ini perlu diinformasikan, lebih murah gitu ya. Memang beberapa gerbang tol keluar itu tidak jauh. Contohnya Salatiga itu nggak sampai 2 kilo itu sudah berjajar itu. Ya nggak sampai 2 kilo, ya setengah kilo lah itu berjajar rumah makan. Ya rest area itu sepanjang itu contoh Salatiga. Nah kalau jangan ke jauh-jauh dibuatkan aja Pemda. Ini menjadi daya tarik juga kan berarti ada peluang baru lah. Ya, peluang baru untuk mendapatkan tambahan untuk masyarakat di daerah. Tapi kita butuh peran daerah. Kita selama ini kan dulu ada namanya teman-teman di daerah ada pramuka ikut kan, udah lupa sekarang. Biasanya itu kan ada pramuka membantu kan. Iya, lalu lintas biasanya betul. Oke Pak Joko. Nah, lantas Pak Trubus, bagaimana Anda melihat begitu efektivitas kebijakan WFA ini bisa mengurangi kepadatan arus mudik Lebaran tahun ini begitu? Apakah memang ini menjadi suatu kebijakan yang cukup tepat begitu mengingat akan ada 146 juta orang yang akan melakukan perjalanan mudik begitu? Iya, memang kalau mengacu pada surat edaran Kemenpan RB nomor 2 itu kan diberlakukan untuk semua ASN baik yang ada di pusat maupun di daerah. Nah, persoalannya kemudian sebenarnya ini kan terkait juga mengenai ini kan dampaknya ya, dampak pelayanan publik yang terganggu misalnya, juga ada kaitan dengan ini banyaknya ASN yang seringkali tidak disiplin ini memanfaatkan. Artinya ada di kalangan ASN ada istilah siap komando 804, artinya berangkat jam 8, siang itu kosong, itu nggak ngapa-ngapain, duduk saja, kemudian jam 4 itu pulang. Itu kan udah menjadi tren di kalangan ini ASN. Nah ini yang menurut saya ada perlu pengawasan ketat, tetapi terkait dengan mengurai kemacetan tentu ini bisa dalam arti bahwa memang kebijakan ini seharusnya memang karena ini untuk pertama kalinya harus juga pengawasan, karena bagaimana juga WFA ini terkait dengan pekerjaan, mereka harus dibebani dengan beban kerja ya, karena kalau tidak ya jangan sampai kemudian WFA ini hanya dijadikan untuk ketemu temennya, ngopi-ngopi, atau malah walaupun puasa kadang-kadang ada juga yang ngopi-ngopi, kemudian cipika-cipiki dengan tetangga, dengan temennya. Lah ini menurut saya jadi nggak efektif, karena itu tentu ini kaitan dengan mengurai kemacetan adalah sangat baik manakala kemudian kita konsentrasinya dua hal. Pertama terkait dengan beban ASN-nya itu sendiri, yang kedua bagaimana agar kemacetan tidak merajalela, karena memang animo masyarakat untuk mudik ini kan tinggi, tadi sudah disebutkan 194 juta lah itu. Tetapi menurut saya ini perlu pertimbangan-pertimbangan di mana kemudian agar ASN ini juga tidak bermobilitas lagi, artinya ketika dia pulang sampai di rumah atau mereka pulang duluan di tempat entah di kafe-kafe atau di mana, kemudian juga tidak menambah kemacetan lagi gitu ya, sehingga mereka keluar rumah, karena kesulitannya itu adalah juga karena situasi tidak semua di daerah itu internetnya lancar, Mas, itu kan masalah. Jadi ini menjadi problem tersendiri. Kemudian juga bagaimana ASN itu sendiri dihadapkan oleh perangkat-perangkat yang mungkin tidak punya ataupun sangat minim, dan terutama di daerah ini yang agak sulit, karena bagaimana juga kemudian yang dipandang mereka adalah bahwa dengan WFA itu adalah libur, Mas. Jadi yang terjadi mereka tidak ngapa-ngapain, udah libur aja dianggap sebagai libur. Nah ini kekhawatiran kita malah akan menambah panjang, di mana kemudian masyarakat ASN ini kemudian istilahnya bermobilitas. Baik. Oke, Pak Trubus. Nah, ini menarik nih. Nah, Pak Joko, lantas Anda melihat begitu dari sisi MTI, apakah memang akhirnya perlu diperluas penerapan WFH tidak hanya untuk ASN, tapi kita tahu perusahaan swasta juga mungkin juga melakukan hal yang sama kah, atau bagaimana? Sebenarnya tahu saya tahun 2003 itu swasta sudah melaksanakan secara diam-diam. Ya, meskipun pada saat itu tidak ada kebijakan nasional, tapi swasta-swasta tertentu ya
mereka yang terjadikan itu sudah menjalankan itu. Cuman karena tidak menjadi program nasional, ya isunya tidak begitu banter, ya tidak begitu banter, tapi itu sudah dijalankan. Jadi mereka punya kebijakan sendiri lah. Namun mungkin tidak, karena bukan kebijakan nasional, tidak begitu banyak yang tahu gitu ya. Oke. Tapi sudah dijalankan sebenarnya. Saya tahunya dari teman-teman saya di swasta, itu 2 minggu sebelum mereka sudah pulang gitu kan, udah bergerak lah. Makanya kemudian nggak gitu besar. Dan saya kira ini benar memang ada beberapa kendala lah ya di daerah. Ya kalau dia jaringan internetnya masih bagus ya bisa lancar. Tapi kalau dia rumahnya di desa, desanya di atas gunung, ya. Nah, apalagi kita tahu pembangunan jaringan internet kita kan bermasalah di masa presiden yang lalu gitu ya. Ini menjadi persoalan tersendiri gitu ya. Tapi ini juga tentunya harus dibarengi dengan kebijakan siswa, ya. Jadi harus bareng gitu. Kalau siswanya bareng ya udah liburnya bareng. Tapi kalau nggak bareng ya nggak mungkin orang tuanya pulang duluan, anaknya ditinggal gitu ya. Oke. Ini harus bareng bersama. Saya kira ini bisa bersamaan. Cuman ini nanti ini masih ada meninggalkan masalah. Ini ternyata angkutan logistik kita juga makin panjang liburnya sampai 16 hari. Nah ini mereka sudah siap-siap, ini kemarin aksi mogok katanya itu. Nah ini jadi persoalan juga, maka karena sudah ditetapkan ya, biasanya kalau swasta kan sudah ada kepastian, dengan kepastian waktu, mereka kan sudah merencanakan, tiba-tiba dirubah tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Nah ini jadi persoalan. Nah ini harus segera diantisipasi lah. Kalau sudah mogok ya, udah nanti gangguannya pada pertumbuhan ekonomi negara. Baik, baik Pak Joko. Nah, kita tahu tadi sudah disampaikan Kementerian Perhubungan memproyeksikan ada 33,71 juta orang atau 23% dari pemudik yang diperkirakan menggunakan mobil pribadi. Nah, ini seperti apa nanti antisipasi yang perlu dilakukan? Kita bahas lagi di segmen berikutnya. Pak Joko, Pak Trubus, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Baik pemirsa, kita sampaikan tadi bahwa Kementerian Perhubungan memproyeksikan ada 33,71 juta orang atau 23% dari pemudik begitu yang akan menggunakan mobil pribadi. Nah ini Pak Trubus, lantas bagaimana Anda melihat kebijakan apa saja yang perlu kita lakukan begitu untuk mengantisipasi benar-benar kepadatan lalu lintas tidak menimbulkan suatu kejadian seperti beberapa waktu lalu begitu sampai mungkin ada yang 24 jam di perjalanan, kemudian akhirnya ini perlu suatu mekanisme rekayasa lalu lintas yang seperti apa begitu yang menurut Anda mungkin perlu diantisipasi nih Pak Trubus? Iya, menurut saya memang pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan ya seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana kemudian ada kebijakan ganjil genap atau one way itu sudah dipersiapkan untuk jalan tol. Tetapi persoalannya adalah bagaimana sebenarnya kesiapan masyarakat. Ini masyarakat kita itu mobil pribadi itu ada 2 jenis, Mbak. Ada mobil pribadi yang memang kepemilikannya adalah artinya yang menggunakan memang yang punya pemilik mobil itu sendiri. Oke. Ini juga ada kendaraan yang mobil yang kategori pribadi tapi itu sewaan, Mas. Jadi yang sewaan ini seringkali karena minim servis kemudian tidak memenuhi standar-standar keamanan yang penting cari untung di situ, maka kemudian istilahnya ini seringkali si sopir ini ya karena kecepatan, kelelahan dan juga karena memang ngejar target juga. Lah ini seringkali potensi dari kecelakaan tinggi seperti tahun-tahun sebelumnya banyak kecelakaan seperti itu. Nah, ini menurut saya dalam ini Polri tentu ini memang harus mengatur sedemikian rupa agar mengimbau masyarakat dan mengedukasi masyarakat agar ini siap. Jadi ketika pulang itu memang harus dalam kondisi memang siap kendaraannya maupun siap fisiknya gitu. Nah, yang lain adalah ketika hampir semua jalan-jalan di kita itu begitu keluar tol itu nggak jauh itu ada lampu merah. Nah, lampu merah ini seringkali jadi problem di mana kemudian terjadi kemacetan mendekati lampu dan itu sudah bukan kewenangannya BPJT pengelola jalan tol lagi, tapi sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Nah, di situ terjadi sering kriminalitas, ada orang pengemis lah, ada yang minta-minta lah, ada sumbangan, ada apa, yang kemudian seringkali menyambar semrawut di situ. Itu yang banyak terjadi di daerah seperti itu. Nah, menurut saya ini tentu pemerintah harus mempertimbangkan betul daerahnya steril gitu loh, Mas. Jadi steril dan betul-betul jangan sampai menumpuk lama di situ sehingga mobil pribadi ini
Tapi Iya, dengan iya. yang ini, yang lansia dan anak-anak. Karena biasanya lansia dan anak-anak itu kan ya secara fisik namanya anak-anak dan lansia tidak kuat lagi gitu ya. Mereka nggak betah, nggak tahan terus keluar, ada yang kencing lah, yang apa, Iya, yang iya, kemudian iya, oke. menimbulkan masalah atau kelelahan si ininya, Hmm, sopirnya juga mikirin bagaimana, akhirnya disuruh turun karena mungkin kakinya udah kesemutan, ada apa gitu. Jadi baik. Oke. mengganggu situasi Baik, apa baik Pak lancar. Trubus. Oke. Ya. Nah, Pak Joko, lantas seperti apa rekomendasi yang bisa MTI sampaikan juga nih kepada pemirsa dan juga Anda melihat dengan kondisi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Trubus tadi nih, Pak? Ya kami itu merekomendasikan karena ini kan juga sejalan dengan Litbang Kompas itu adalah mudik menggunakan sepeda motor. Hmm, Ini sudah 20 tahun lebih kita mudik itu banyak menggunakan sepeda motor. oke. Ya, itu dimulai tahun 2005. Tanpa terasa 20 tahun orang mudik sepeda motor, korbannya makin banyak, artinya mesti ada korban, tapi pemerintah tidak banyak punya kebijakan yang signifikan. Paling kebijakannya menghimbau. Yang nggak bisa menghimbau, dihimbau-himbau orang kita tuh ya tenang aja. Udah dilarang aja masih dilanggar, apalagi cuma dihimbau kan. Oke. Ya kebijakannya cuman begini, mudik diberikan fasilitas menggunakan truk, kereta naik motor. Tapi itu pun tidak signifikan. Karena jumlahnya tidak sampai 1% dari mudik motor yang sesungguhnya. Saya sudah 2 tahun terakhir ini berada di Pelabuhan Ciwandan. Miris rasanya, ya itu sebagian besar itu cukup banyak, bukan cukup banyak, ya orang tua membawa anak-anaknya itu naik motor dan perjalanannya itu lebih dari 5 jam total sejak dia berangkat dari rumah sampai ke tujuan. Ya paling istilahnya menyeberang. Oke. Mereka memilihnya dini hari karena di Lampung itu rawan daerahnya. Nah ini pemerintah juga nggak ada kebijakan khusus seperti apa gitu. Kami sudah mengusulkan itu. Nah ini sudah 20 tahun loh kebijakan, bukan kebijakan orang mudik menggunakan motor. Masa Oke. seperti ini aja nggak ada hal yang baru. Hmm, Artinya ya harus masif kita ngembangin angkutan umum di daerah. Tanpa itu oke. ya seperti ini terus menerus gitu kan. Hmm, Ya memang angka kecelakaan kelihatannya menurun. ya. Tapi benar menurun atau tidak, ya kita saksikan nanti. Saya berharap tidak ada kecelakaan sama sekali, bukan masalah tidak ada kecelakaan. Tapi nanti korban pertama, sepeda motor lagi hari pertama, selalu gitu. Yang miris bahwa anak-anak menjadi korban. Nah itulah yang Oke. sampai hari ini pun, ya kami sudah beberapa kali membuat, belum ada pemerintah melarang atau mengimbau lah untuk tidak membawa anak-anak kecil. Nah kita Baik. kan punya menteri perempuan dan anak-anak, itu juga nggak keluar kebijakan seperti itu. Karena mungkin mereka nggak pernah mudik lagi, atau mereka nggak pernah, susahnya pejabat kita itu nggak pernah mudik, cuma melihat orang mudik. Beda loh, merasakan Baik. mudik, melihat itu akan berbeda Ya, rasanya. ya. Itu pun melihatnya kondisinya dikawal, ya aman-aman aja. Coba dia Oke. berusaha lihat seperti apa. Ya, itu dia Itulah beberapa poin Bapak. yang perlu dicermati begitu oleh pemerintah ya, terkait dengan pelaksanaan mudik lebaran tahun ini. Bagaimana pemudik motor ini bisa menjadi perhatian, concern yang lebih kuat lagi begitu ya Pak Joko dan juga Pak Trubus, sehingga tadi bisa menjaga dari sisi keselamatan juga, keamanan dan juga kenyamanan tentunya bagi para pemudik begitu di musim mudik lebaran tahun ini. Pak Trubus, Pak Joko, terima kasih banyak atas informasi update yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya, strategi lepaskan Indonesia dari perangkat pendapatan menengah.